Halo guys, welcome to Geranitan Channel. Excited! Jika sudah bersama dengan duo ODG, jika saya apalagi kalau bukan dengan orang dengan dia juga kesayangan kalian apalagi kalau bukan dengan duo review film terngakak, terkocak, terpopuler, terkocak, termelotot, terbaling-baling bambu, tergorok leher, tergergaji leher, tergaji leher, teralpi gendut, banget anjing gendut. Itu mah lu dari unek-unek. Apa kalau bukan di segmen? Ada apa di sinema? Sebenarnya ini masih sama aja ya, kan kemarin kita bisa nonton film Perjanjian Setan itu kan. Film di bioskop masih sama aja sih. Kecuali ini ada film baru nih. Ada ini. Ada agak lain. masih pengen agak lain 2 ko Ernest, tolong banget di tag ko Ernest. Di titik ini gue udah nggak kepengen dia doang kok. Nggak apa-apa lah. Tapi ini ada film yang kemarin gue baru nonton juga, namanya Speak No Evil. Ini bagus banget anjir, seru banget cok. Lu suka film-film kayak Don't Breathe? Ah, suka. Terus kayak film-film kayak Don't Breathe yang ini kan yang pensiunan militer itu kan? Iya. Terus kayak The Strangers yang pembunuhan. Terus kayak My Little Pony. Enggak, beda. Kalau My Little Pony beda. My Little Pussy. Kalau itu suka. My Little Pussy. My Little Pussy. Gok. Ini sama vibes-nya. Sama ya? Jadi ceritanya ada seorang keluarga terdiri dari bapak sama anak kan. Boti kan? Enggak, bapak ibu sama anak. Terus mereka ini liburan lah ke Italia. Di Italia itu mereka ketemu sama keluarga lainnya gitu. Bonding ini kan, set. Akhirnya pulanglah, pas pulang ke rumah masing-masing, si dari keluarga yang Italia itu bilang, kapan-kapan main dong ke peternakan kita. Dimana? Kita tuh punya farm gitu. Di mana tuh? Cibubur. Iya. Bisa main bulu tangkis kata dia. Itu main tempat kita main itu. Tempat kita main itu. Iya. Kebetulan keluarga yang satu ini tuh kayak emang lagi ada punya banyak masalah gitu lah. Terus papanya bilang, ya udahlah kita coba datang refreshing gitu kan. Dia refreshing, dia pencet F4. Bukan refresh gitu, itu refresh komputer. Refreshing kan ya kegiatan gitu kan harusnya. Dia berangkat pokoknya, diundang habis itu berangkat mereka. Disitulah terjadi yang keseruannya di situ anjir. Lu kalau suka nonton Don't Breathe, lu harus nonton ini. Peternakannya bukan peternakan biasa ternyata. Bukan. Di situ dia peternakan babi Guinea. Guinea pig. Lanjut, ada Laura juga Pi, filmnya almarhumah Laura di Recreate itu ya. Gak tau sih kita pengen nonton apa enggak. Kalau kita, aku sebenarnya kayak kurang suka film-film drama, tapi nanti kata Sinekrep bagus. Iya, siapa tahu nanti terketuk hatiku pengen menonton gitu ya kan. Gerald bukan tipe-tipe film drama gitu sih, sukanya. Ya udahlah, kalau gitu hari ini kita akan mereview sebuah film. Filmnya adalah film yang dibuat sama orang yang membuat film yang membuat kita trauma bertahun-tahun. Bukannya berhenti, malah makin menjadi-jadi. Bukannya belajar dari kesalahan, malah diulangi yang kedua. Lagi. Makanya hari ini kita akan menonton film Malam Keramat. Berarti film ini dia yang buat film menjelang maghrib sama Iblis Dalam Darah juga ya? Iya. Betul, hari ini kita dikirimin ini dari followers kita, coy. Wih. Ada cookies-cookisan dari @k_kies. Cuy dan Always Press. Guys, BTW, ini kan kalau kiriman dari follower, kalau ada yang punya usaha UMKM gitu, kita tuh nggak pernah minta biaya ya, Ger ya. Nggak pernah minta biaya, tapi ya kalau tahu diri sih kirim sih. Kalau nggak tahu diri juga nggak apa-apa. Kita dikirim banyak, udah dia nggak jual cookies doang, ada apa tadi aksesori gitu. Nih dia juga jualan ini nih aksesoris gitu. Tuh, ada Moonbed. Tapi kan dia bayar kita dengan nonton ADC kan, dan Argumented Text kan dia membayar kita. Oh iya. Iya kan. Kita mah dibayarnya gitu aja. Ini kok bisa kok gitu. Cinnamon, gua nggak tahu. Ini ada FYI, ada DIY gelang-gelangan. Ada gitu. cinnamon, ada matcha. Gua nggak suka cinnamon sama matcha. Ada velvet. Ada apa lagi? Ada yang apa kayak gitu? Original deh gue. Ngeretak. Astagfirullah. Kagak bisa di. Ger, astagfirullah. Nah,
Monster. Gue ini nih ada suka nih, Ori. By the way, kalau yang penasaran dengan ini cek aja Instagramnya, nanti dikasih HS di bawah sini ada cookies sama ada DIY gelang-gelangan ting. Dan buat yang mau mengirimkan produk-produk UMKM usaha menengah, kelas menengah, boleh kalian. Goblok, UMKM memang usaha menengah kelas menengah. Iya. Tiap M-nya tuh semua M di singkatan di dunia ini itu menengah. Menengah. Misalnya MSG, M-nya menengah. Menengah, SG-nya? SG-nya Singapura. BMKG, M-nya apa? Menengah. UMN, M-nya menengah. SMP? Menengah. Oh iya bener. CGBG MSCP menengah juga. CGBG MSCP Apa itu? menengah. ini sekali pakai nih, coba ulang lagi. CKLM. Udah beda. MKM boleh di chat di bio aku di Instagram ya. Nanti kasih alamat, boleh kalian kirim ke kita. Film ini diproduksi oleh Helvi Kardit, Yani Sukarya, didirectori oleh Helvi Kardit. Bikin sendiri, bayar sendiri. Iya, produser yang jemput bola ini ya. Aduh, nggak ada yang mau biayain gue bikin film. Udahlah, bodo amat, gue bikin sendiri, gue bayar sendiri. Penulisnya dia juga? Ditulis oleh Delvin Klite. Beda. Oh, beda penulis. Dan Helvi Kardit. Anjing dia juga. Ini adalah sosok produser inspiratif ya, karena dia mandiri gitu ya. Benar. Semua dia kerjakan sendiri. Either antara budgetnya kurang cukup buat sewa tim gitu ya, atau emang dia kreatif aja gitu. Kreatif, terlalu Tapi kreatif. kalau kita lihat dari filmnya kayaknya lebih ke budgetnya nggak cukup aja. Benar. Dibintang oleh Frederica Chul, Samuel Rizal, Kenya Nindya, Asya Vienna Ukantas, Valeria Stahl, Lili SP, Amageral, Niko Pemantau, Yani Sukarya, Odette Kravitz, dan juga ada Joker Asam Urat, Kaktus loncat. dan juga ada Burung Hantu Ngondek, Dan juga ada Cobra Sebel. dan juga ada James Bond Linglung, Dan juga ada Pomet Kuyang. Pomet kuyang buat apa? Biar kalau kuyang pakai pomet. biar kalau terbang tetap on point. Tetap on point poninya. Seorang sales properti sedang hamil memasarkan sebuah rumah mewah. Rumah mewah yang akan dijual Dini terletak di wilayah sepi dan antar rumah itu berjauh-jauhan. Sore menjelang maghrib Dini sampai di rumah itu. Sebelum kedatangan Dini di rumah itu, sebelum kedatangan Dini rumah itu, Bang kasih komak ya bangsa nulis ini. Sebelum kedatangan Dini, rumah itu didatangi juga oleh dua orang maling pasangan suami istri, Ranu dan Jani. Dapat informasi ada emas yang disimpan di dalam rumah mewah itu. Calon pembeli rumah merupakan adik kakak anjing, gue pikir suami istri, Cok. Iya, gue pikir suami istri juga Gue loh. suami istri. Juan dan Lisa datang hampir tengah malam membawa seorang nenek misterius. Kita aja baru tahu namanya Juan dan Lisa. Enggak anjing, enggak hampir tengah malam anjing, jam 10, Cok. Kalau hampir 10. tengah malam itu jam setengah 12, jam 11. Ini Iya. jam 10 anjing dia datang. Dini malah menemukan nenek itu di dalam rumah. Nenek itu ternyata bukan manusia. Suasana mulai mencekam lalu teror mengerikan meneror Dini, Ranu, dan Jani yang terperangkap dalam rumah oleh kekuatan ilmu hitam yang dimiliki keluarga Juan. Dini dan Jani dan juga penonton. juga penonton. Oleh kekuatan ilmu hitam yang dimiliki keluarga Juan dan Lani secara turun-temurun dengan ritual pada malam keramat. Malam dengan bulan merah nan mistis dan mencekam di mana makhluk gaib mencari mangsa anjing. Yang pertama, di Indonesia nggak ada tuh bulan yang sampai merah-merah anjing. Redmond gitu. Merah-merah semerah-merahnya merah anjing, itu bulannya anjing kayak mata kena debu anjing ngeditetesin rinso anjing tuh. Iritasi. Semerah-merahnya merah. Gue rasa di Amerika di belahan bumi manapun juga nggak ada yang bulan semerah-merah itu anjing. Film ini sedang tayang di bioskop dan gue rasa juga kalian kalau mau nonton film ini pun pas udah tayang udah selesai juga sih. Iya. Iya, gue rasa tahu lu ya. Tadi pagi itu ceritanya Api tuh ada acara lah Syuting kimbab, konten kimbab. Iya. Jangan lupa mampir Opa Kimbab di Tang City. Dah. di food court. Iya, di food court. Kasian tiap minggu ini mulu, syuting mulu gitu-gitu aja viewsnya. Kasian nonton makan Opa Kimbab, belilah Opa Kimbab, dijamin mulutmu akan opa. Api mau nonton di Tang City. Nah, gua hire Livi Renata lah biar naik. nonton diem doang naik gitu. Iya, diem doang naik. Willy Salim gimana? Jangan nanti Opa Kimbab ngalahin Mr. Beast. Biasanya di Tang City itu mereka menayangkan film-film
Horor yang horor yang unik ya, yang wadaw, yang cuak. Tadi malam gue bilang gini, Pi, ya udah besok kita nonton aja di Tang City. Iya. Pas hari ini gue cek jadwalnya kagak ada di Tang City anjing. Iya. Berarti kan ini film lebih jelek dari jelek anjing. Adanya di salah satu mall di daerah Tangerang juga. Ada 2. Di Tangsel ada 2 dan dua-duanya mau angker anjing. Mall jelek. Itu mall saking sepinya, gue rasa kalau ada peristiwa meledak gas di situ, kagak ada korban jiwa, ada korban material doang, kerugian material doang anjing. Bahkan itu tukang waffle-licious, waffle gitu, itu jualannya apa? Di tengah rel wahana kereta-keretaan anjing. Oh iya anjing. Itu kan berarti kereta-keretanya udah gak kepake. Jadi begini kata S, pas kalian beli waffle kata S gini, kita pelanggan pertamanya dalam tahun ini. Ini aja udah bulan September anjing. Anjing. Menurut kalian ada nggak mall yang kalau sore-sore ada orang latihan taekwondo anjing? Pencak silat. Pencak silat ya. Latihan pencak silat di atrium anjing. atrium. Biasanya kan di lapangan, di belakang kan ada lapangan. Kenapa nggak di lapangan? Malah di atrium. Atrium kan biasanya buat event-event besar gitu kan, buat event-event apa gitu, sale apa. Ini atrium mall dipakai pencak Pencak silat. silat anjing. Saking kosongnya mall itu anjir. Kata gue kayak kita sampai harus ke mall yang seperti ini untuk menonton film ini. Dan ternyata hasilnya cukup memuaskan untuk penonton. Untuk penonton. Untuk penonton ADC gitu ya. Betul. Karena film ini goblok banget anjing. Oke, kita mulai dulu ya. Bang Alpi! Ya. Kita mulai dulu dari hal yang kita suka. Yang bisa diapresiasi dari film ini adalah Makeup hantunya nggak jelek. makeup hantunya horor sih. Nggak jelek Iya, benar. nggak jelek. Ada berkonsep lah. Berkonsep. Nggak yang asal makeup digambar-gambar pakai cat gitu enggak Benar, gitu. Ada prostetiknya, betul. Terus juga kayak adegan gore-nya untuk ukuran film kelas UMKM MM kayak begini. Kelas Z kayak begini sih kayak cukup oke ya. Kayak Cukup misalnya kayak oke dia ya. ngegunting leher hantunya, terus Tapi dia kan itu nggak gergaji kegunting. gaji. Iya, maksudnya untuk ukuran itu cukup bisa dibilang ya udah bisa diapresiasi gitu lah. Gitu. Untuk ukuran special effect. Kalau kita bandingkan dengan Tumbal Darah Hitam, ini kan sebenarnya setara nih. Ini Tumbal Darah Hitam. Enggak lah, tapi kalau dari segi grafis kematian. atau efek ini masih jauh di atas Tumbal Darah Hitam lah, Ger. Betul. Seenggaknya ini nggak pakai softbox filmnya. Kelasnya gue bilang. Kelasnya hampir sama selalu. Iya benar. Set rumah menurut gue cukup bisa diapresiasi juga karena Benar. berasa itu rumah Orang kaya banget. Ya. Dan dari luar juga kita ngeliat, oh ini wow. Dan itu bukan rumah orang kaya yang jadul gitu, rumah orang kaya modern anjir. Sampai Alpi bilang, ini bukan rumah, villa ini. Villa, bener, itu villa itu menurut gua. Villa yang disewain cuma buat syuting, buat event apa. Ada villa, ada Puma, ada Adidas. Merek itu, merek sepatu. Villa. Ada Alpi gendut. Sakit loh digini. Jam antiknya bagus tapi gue nggak suka sound effect-nya karena sound effect-nya deng. Iya, terus Harusnya sound effect-nya halo Pak. Tiap jam 12 teng halo. iya bener. Gok. Harusnya gitu. Sebenarnya film ini bisa menjadi lebih bagus kalau apa? Kalau apa? Kalau soundtrack-nya diisi kayak sama It Gitab kayak Home Sweet Loan. Sama Juicy Luisi juga. Enggak, It Gitab sih. Kalau si It Gitab menjadi soundtrack-nya minimal gue kasih poin 5. Kenapa? Karena kayak Home Sweet Loan. Itu bagus banget ininya. Padahal belum nonton loh. Home Sweet Loan, tapi yang istilah gue It Gitab berakhir di aku. Dia bikin lagu khusus buat film itu sama kayak Jalan Pulangnya Teyura. Itu semua film-film bagus itu semua. Itu karena soundtrack-nya doang menurut lu. It Gitab bagus banget itu ngisi soundtrack. Si filmnya belum tentu. Udahlah, nggak ada yang bisa dicari-cari lagi. Beneran ini Bang Halfi Kadit, kita udah berusaha banget mencari-cari apa kita Halfi Kardit. Halfi Kadit. Bang, kita udah bener-bener nyari-nyari apa kita suka, ternyata emang cuma segitu doang Bang. Jadi sekarang kita masuk ke catatan hitam film Malam Keramat. Yes. Film Malam Keramat. Yang paling mengganggu di film ini adalah film ini 1% cerita, 99% teriak anjing. Iya benar. Hah! Itu masih teriak manusia, belum teriakannya si setan ya. Iya. Sampai ada satu adegan si pas ibunya itu jadi hantu ke rumah itu kan. Ada disorot muka ibunya, diem aja ibunya. Tapi ada suaranya. Anjing. Perlu banget kayak begitu kah? Anjing kayak berisik banget. Bukan hanya suara pemainnya, tapi suara backsound-nya juga sama sound anjing. efeknya. Lu bayangin aja Itu mungkin di teater sebelah bisa kedengeran juga anjir saking berisiknya. Masa buka pintu doang
Cet, dikasih bunyi. Iya, buka pintu orang lagi. Mana ada orang buka pintu? Jalan masuk kamar, buka. Anjing banget lo pokoknya. Bangsa kan gue kayak Lebay banget ya? lebay banget, tapi nggak penting banget, sumpah nggak penting banget, Cok. Jadi kayak keluar dari film itu gue rasanya habis kayak main ke Holy Wings terus duduk di depan speakernya Holy Wings gitu loh. Jadi kayak sakit telinga banget anjing gitu. Kalian pernah nggak sih duduk di depan salon di kondangan dan itu kan berpengaruh ke pusing ya, berpengaruh ke vertigo gue gitu kayak aduh, nggak bisa. Pokoknya film ini tidak ramah untuk gendang telinga. Gendang telinga, betul. Gue rasa, Pi. Iya. Kalau orang-orang yang conge, yang telinga suka keluar-keluar air itu kan kayak telinganya conge-conge gitu ya. Mendengar suara-suara di film ini. Pasti langsung ke detox. Congenya keluar semua. Congenya pada bukan keluarnya bukan karena dikorek, melarikan diri congenya. langsung keluar. Rame-rame bawa koper gitu, ada conge yang bawa koper. Ada conge yang Sebenarnya film ini tuh ditujukan buat terapi conge ya. Benar, terapi conge. Terapi conge gitu ya. Gue kayak wah bener-bener deh suara di film itu seberisik itu coy. Kalau kita mau bicara soal acting, sebenarnya actingnya tuh nggak buruk-buruk banget ya. Si Jani istrinya itu ya oke loh actingnya gitu. Dan lagi-lagi Samuel Rizal diberi peran yang menurut gua apaan banget sih. Betul. Seperti di film horor dia yang sebelumnya yang Spirit Doll. Spirit Doll ya? Spirit Doll. Dia ini mau film horor tapi mau kayak gimana gitu. Iya, dia selalu perannya dapatnya suami-suami aja gitu. Suami-suami tapi Bukan suami yang suami unik. selalu telat ya. Iya benar. Selalu telat datang ke pesta ini orang udah bunuh-bunuhan atau apa baru dia datang gitu ya. Jadi kayak kehadiran Samuel Rizal di film itu nggak memberikan efek yang spesial juga sih terhadap film ini gitu. Mungkin mereka bangga-banggain ya kayak, wih ini keren nih film kita nih diiniin Samuel Rizal gitu. Iya enggak sumpah itu diganti aktor-aktor siapapun bakalan sama. Gue rasa diganti HS juga kayaknya. Diganti HS masih biasa-biasa. Masih biasa-biasa aja. Ngaruh-ngaruh amat. HS juga bisa kok skrip kayak gitu doang aja kayak gitu doang skripnya kayak nggak memerlukan acting yang harus gimana banget gitu. Itu justru acting yang paling menantang adalah acting yang jadi setannya di sini. Yang jadi setan sama actingnya si ibu hamil itu iya, oke ibu lah. hamil itu oke sih. Padahal sebenarnya Samuel Rizal tuh bisa menggendong film ini seperti TJ menggendong film Perjanjian Setan anjing. Benar Iya, asli. Dan gue juga bingung sih kenapa film ini tuh dia taruh ya di situ. From the director of Menjelang Maghrib anjing. Ya Menjelang Maghrib emang penontonnya rame, tapi kan rame yang kejebak gitu, bukan rame yang suka. Nggak, kayak Menjelang Maghrib itu bukan prestasi gitu loh. Iya benar. Kayak gitu lah. Masuk festival film Barcelona loh, ditonton Messi. Kalau gue ya nonton film, terus ada tulisannya from the misalnya nih gue bukan mau nge-review ya, gue sebagai orang awam aja, nggak bakal gue tonton sih anjing. Tapi bagi mereka kayak Menjelang Maghrib itu ada sebuah prestasi ya, kayak dibangga-banggain itu ya anjing. Karena dari angka mereka ngelihatnya. Kenapa Iblis Dalam Darah ini nggak ditaruh juga? Dari sutradara film Iblis Dalam Ya Darah. viewernya lebih banyak yang itu. Nah berarti di Iblis Dalam Darah orang-orang udah sadar. Bener. Udah sadar gitu ya kayak gitu. Jadi kayak ditandai aja guys anjing. Kayak gitu. Kalau tanpa Mas Kardit kita nggak ada bahan reviewan aja. Bener. Kita udah nonton Kakak Bos nih kalau. Kita iya kalau nggak ada Mas Helvi Kardit, kita hari ini kita nonton Kakak Bos. Nggak ada Mas Helvi Kardit, kita skip dulu Kakak Bos sampai semua film bagus baru pilihan pertama Kakak Bos. Bener. Sekarang kita masuk ke logika film itu ya. Logika yang kubuk. Ya. Itu ya. Nih, 10 menit pertama belum ada terjadi keanehan apa-apa sebenarnya. Kayak masih berjalan normal aja. Sepasang suami istri gitu ya. Kehidupan harmonis, segala macam bla 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 bla. Sampai ada satu momen di warung dulu ada dua orang maling ini, ada dua orang maling, tapi bukan pasang suami istri itu ya. Dua orang maling ini kayak yang diskusi. mau berencana nyuri emas. Kayak emas itu kan hasil korupsi gitu kan. Di rumah sana itu ada emas itu hasil bukan korupsi, campaign gitu buat dana kampanye partai gitu. Ntar kita bobol aja yuk. Ternyata di belakangnya ada si Ranu itu orang yang mendengar. Orang yang kelilit pinjol gitu lah. Nah, keanehannya bukan di karakternya. Keanehan pertama adalah di WhatsApp-nya Janu. WhatsApp-nya Janu kan diliatin tuh di kamera. Jadi diliatin di kamera kan. Jadi kayak ada debt collector kayak, Janu, kamu kapan mau bayar utang? Dia ngedit WhatsApp itu, tapi dia nggak ngedit timestamp-nya. Dia nggak ngedit waktunya. Jadi kayak, misalnya nih, 10.55 si debt collector-nya ngechat kan, kamu kapan bayar utang? Terus 10.55 pula si Janu jawab, minggu depan saya bayar. Habis sisanya. Itu 10.56. Terus 10.56, saya nggak bisa toleransi ini. 10.57,
si debt collector-nya bilang kayak, kamu kapan bayar? Anjing, kan kayak, Iya. kan udah dijawab di atas, anjing, ini Iya, terlalu. minggu depan. Sebenarnya itu kan yang kamu bayar tuh Mungkin pengennya maksudnya adalah itu chat minggu depannya. Iya. minggu depannya, Tapi lupa diedit jadi beda semenit doang. Beda semenit sama doang, yang iya. sebelumnya. Jadi kayak seolah-olah dia nanya 2 kali kayak Iya. orang bego. itu antara bego atau enggak debt collector-nya kebanyakan cuan. Bener. Jadinya otaknya Short term memory, short term memory udah rusak sel-sel otaknya gitu ya gitu. Kalau enggak ini contoh orang fast rap ketemu orang fast rap gitu. Bener. Dua-duanya green flag sebenarnya. Akhirnya 2 orang pencuri yang cowok-cowok tadi itu pergilah ke rumah. Nah, ini juga Iya. ternyata pas dia lihat anjing kuncinya udah diganti jadi kunci jadi smart door lock. Smart door lock Iya. gitu. Aduh, kuncinya udah diganti. Kita bobol aja Ya, pakai kita linggis. bobol aja pakai linggis, digedor-gedor. Wah, ternyata Bak. kacanya anti pecah. Aduh, kacanya anti pecah. Ya udah deh, kita pergi aja yuk. Nah, temannya bukan usaha lagi malah Ya udah yuk. Segampang itu. Segampang anjing. itu. Segampang itu menyerah loh. Padahal di dalam kan ada emas. Maksud gue kayak yang pertama lingkungan itu sepi, nggak ada satpam pun yang jaga. Kayak menurut gue nggak harusnya dengan kondisi kayak begitu mereka nggak segampang nyerah itu anjir. Kalau yang kedua adalah mereka kan bisa congkel ininya, bawa linggis bisa dicongkel smart lock, smart door-nya gitu. Atau enggak observasi dulu kayak keliling-keliling rumah lihat. Ini mah enggak kayak waduh nggak bisa dibobol, kita pulang aja yuk. Ayo, maling pasrah anjing. Pasrah. Akhirnya pulanglah si 2 maling ini, tiba-tiba ternyata ada Janu tuh sembunyi di rumput kan. Iya. Ya, Nah, itu juga bingung masuknya dari mana. Gue pikir ada pintu belakang kan. Tapi ternyata setelah 2 maling yang pertama pergi, dia habis itu datang sama istrinya. Ternyata dia masuk ke lewat mana? Lewat pagar depan. Lewat pagar depan juga. Udah akhirnya Gimana kapan waktu tenggat waktunya dia masuk tadi yang waktu ada maling pertama 2 masuk. itu juga gue bingung sih anjing. Itu bingung banget, membingungkan banget, menimbulkan pertanyaan besar di otakku. Kok bisa nggak ketemu gitu ya? Kok bisa nggak ketemu? Yang pergi duluan kan 2 maling pertama Dua tadi. pertama saat. Nah, pas maling itu lagi buka pintu sibuk, di shot lah. Sudah ada Ranu di balik rumputannya. Di balik kebun-kebunnya itu. Otomatis, berarti kan logikanya dia masuk pertama dong. Pertama itu. Kedua, datang dulu tuh ke depan rumahnya diinin pakai mobil, diliatin pakai mobil. Set, si Ranu dari belakang pakai motor ngelewatin mobil itu. Set. Nah, berarti kan bareng mau bobol-bobol itu gagal. Tiba-tiba Ranu di depannya di balik kebunnya udah begini. Berarti kan kok bisa dia datang belakang tapi nyampenya duluan? Enggak, habis dia begini, gue kira dia bakal ngebobol rumah. Enggak, dia pulang jemput istrinya. Dia pulang jemput istrinya. Tujuan dia datang ke rumah itu tuh apa anjing? Cuma buat mendengarkan percakapannya 2 maling itu. Pertanyaan anehnya bukan sampai situ lagi. Dia kan naik motor sama istrinya, set, ngelewatin pintu depannya, set, dia parkir di samping rumahnya. Oh, berarti mau make sense nih sama yang tadi. Oh, mungkin di samping rumahnya ada pintu rahasia lagi, ada pintu belakang. Makanya tadi dia bisa lebih sampai duluan untuk sembunyi di perkebunan itu lebih dulu daripada si maling-maling yang pertama. Tapi yang dilakukan adalah nggak selesai pertanyaannya sampai di situ gara-gara dari parkir motor di samping itu dia sama istrinya tahu nggak lihat mana masuknya? Pagar depan. lompat. Berarti pintunya 1 doang. Pintu 1 doang ya, Kok tadi dia bisa duluan kalau dia datang belakangan aja? Dia lompat. Ngerti gak sih guys logikanya? Dia lompat dari situ juga berarti. Yang di awal itu dia lompat dari situ juga. Ya nggak mungkin nggak kelihatan dong. Mungkin 2 maling itu sama si Ranu tuh harusnya ketemu. Mungkin ada ruang bawah tanah. Ah, itu dia. Ada ruang bawah tanah kayak di Batman gitu, Batcave. Ketika si Ranu datang sama istrinya, kan dia buka-buka nggak bisa tuh pintu. Dia cari-cari jalan lain, terus dia pergilah ke sebuah balkoni gitu. Tahu nggak apa yang dilakukan? Dia keluarkan tembak, gitu. Itu tembak yang kayak kait gitu loh, talinya keikat di atas gitu, kayak spy gitu loh. Kayak Tom Raider, kayak Tom Raider. Iya. Lara Croft. Kayak Mission Impossible Iya, gitu. iya. Yang pertama, dari mana dia punya tembakan itu gitu anjing. Tembakan jangkar yang buat ngaitin Iya, itu. maksudnya kayak si Ranu ini kan backgroundnya apa? Backgroundnya apa dia sama istrinya? Dia Iya. kan kelilit pinjol. Gue kira orang miskin biasa, ternyata dia punya skill panjat tebing. Pas tembakan kali itu keluar, gue udah kayak, wah ini udah mulai aneh nih. Ini dari situ gue tahu 1,5 jam ke depan akan menjadi hari tersial dalam hidupku hari ini anjing. Momen tersial hari ini dalam hidupku anjing. Karena apa? Karena momen sial gue udah mulai dari pagi sih. Ada karyawan yang gak masuk gara-gara ngambek. Ya itu yang gue ceritain. Padahal salah dia inventory ini mulu. Hari ini gak ada kabar. Aneh gak sih? Jangan-jangan dia takut ketahuan makanya dia cabut. Iya. Kita sebarkan aja mukanya. Ting.
Mereka kan tujuan dua maling ini pengen nyari emas. Iya. Begitu nyampe di atas gitu kan, mereka panjat nyampe di atas, dibobola pakai peniti gitu, pakai pirlok, set kebuka pintunya. Itu aja skillnya dari mana, Ger? Nah memang. Si Ranu ini sebenarnya siapa loh? Gue rasa dia ini badan intelijen anjing. Iya anjing, agen FBI anjing. Kok Agen bisa tapi FBI. kelilit duit, kelilit pinjol ya bang. Kebukalah pintunya. Nah, pas kebuka itu kan nggak langsung rumah kan, itu Bener. kayak ruang keluarga gitu loh. Kayak di situ ada meja. Yang dilakukan istrinya adalah dia buka meja itu, set. Di sini nggak ada emasnya. Jelas. Mana ada orang yang menyimpan emas Di lorong. di meja lorong. Logikanya adalah yang dilakukan adalah yang pertama cari kamar dulu. Bener, kemungkinan ada di kamar dan ada Bener di kamar. berangkas. Atau enggak cari kantor. Iya. Cari berangkas. Ini mah enggak. Dan ada meja apa dibuka. Di sini enggak ada emasnya. Dan gobloknya nggak sampai situ. Coba kita cari ke bawah. Dia ke bawah. Atrium utamanya di Di bawah lobby itu ya, utama di lobby. istilahnya kayak gitu di Iya. bawah. Yang dia deket pintu smart door lock-nya. Iya. Dia cari lagi di laci-laci. Di laci-laci. Di ruang tamu. Dan dialognya sama. Di sini nggak ada emasnya. Jelas. Kalau kau cari tai cicak, ada di dalam situ. Iya anjing. bener, tapi kok kalau cari emas Cari tidak emas, ada di ruang tidak tamu. ada dong. Bodoh, goblok tolong. Gue kayak ke kamar tau. Ke Kok kamar, masih anjing. masih mikir ada di ruang tamu anjing. Cari ke kamar, Cuki Mai, kata gue Iya. gitu anjing. Sampai akhirnya apa? Saking lamanya mereka mencari-cari itu di meja-meja itu. Keburu si Dini Keburu masuk. si Dini datang. Akhirnya mereka panik, lari ke atas gitu. Udah gitu, akhirnya Dini masuklah dan dia nunggulah sampai malam dengan dihiasi bulan yang berwarna merah itu. Red Moon. Akhirnya datanglah Juan dan Lisa gitu ya. Datanglah Juan dan Lisa mau beli rumah. Nah, yang pertama adalah mereka ini ingin menggambarkan Juan dan Lisa ini orang kaya banget ya. Dikasih pakai jas, dikasih pakai ini. Kata gue sih, iya sih orang kaya sih orang kaya. Tapi itu orang kaya sinetron anjing. Orang kaya kalau di dunia nyata nggak kayak gitu anjing. Nggak setiap sampai malam pakai jas bang. Terus gue kayak gini, oh ya udahlah. Karena ada dialog kayak, oh iya kita habis dari sebuah urusan gitu. Iya. Oh mungkin emang dari pesta dulu gimana gitu ya, pakai jas. Enggak, adegannya ada lagi tuh. Dia jagain mamanya di rumah. Tetap pakai jas. Tetap pakai jas anjing. Kata gue kayak. Jagain mamanya pakai Berarti jas. emang itu outfitnya kayak begitu anjing. Iya. Orang kaya sih orang kaya ya, tapi kayak nggak yang kemana-mana pakai jas juga. Jasnya rapi banget lagi anjing. Stereotip apalah, stereotip monyet lah itu anjing. Stereotip tai kucing, Cok. Ya sebenarnya ini nggak mengganggu banget, cuman kayak jadinya film ini tuh jatuhnya Cringe kalau gua sih. cringe dan bukan jadi film, jadi kayak sinetron gitu. Bener. Jatuhnya hanya gara-gara kostum itu doang anjing. Dan aktingnya si cowok itu yang pakai itu sinetron banget anjing. Bener, Itu aktingnya jujur sinetron banget sih. Gue nggak tahu itu siapa aktornya ya, tapi kayak sinetron banget. Karena sayang aja gitu. Exactly. Si Raninya udah aktingnya movie material, tiba-tiba harus bersanding dengan lawan mainnya itu yang sinetron banget gitu. Jadi kayak cuak saja gitu, kebanting banget. Udah lihat-lihat mereka pergi, si Rani ditinggallah di dalam rumah itu sendiri. Pas di dalam rumah langsunglah dia kepindah dunia ya, ke dunia. Mati lampu, kepindahlah dia ke dunia sana. Nah disitulah dia mulai diganggu-ganggu hantu, nenek-nenek segala macam. Yang hantu pertama adalah dia melihat ada nenek-nenek melahirkan gitu ya. Neneknya melahirkan, ininya berdarah-darah, dia mau tolong neneknya, tapi ternyata neneknya mau tusuk dia begini kan. Terus dia lari, gitu. Si Rani ini habis melihat nenek-nenek melahirkan. Bukan cuma melahirkan, nenek-nenek itu mengeluarkan darah. Habis mengeluarkan darah, nenek-nenek... Darahnya tuh kayak apa ya? Kayak air terjun gitu lah. Iya anjing, bener-bener sedarah itu. Iya, sedarah itu. Keluarkan darah gitu. Bukan cuma darah, air ketuban nenek itu pecahnya tuh bukan cuma kayak di kaki, trot gitu kayak orang Bener-bener. Di situ aja harusnya kalau gue jadi Rani, gue udah melihat itu adalah sebuah keajaiban. Kok Rani Dini? Dini. Gue udah melihat itu sebuah kejadian yang aneh. Tapi apa yang dilakukan si Dini adalah ya tetap aja dia samperin nenek-nenek itu. Disamperin, mau ditolong, ya mungkin dia baik ya, mau ditolong segala macam. Gue udah hitung ya, 3 kali Dini melihat fenomena aneh atau melihat setan, disamperin. Nah makanya gue bilang, nah setelah kejadian nenek-nenek itu kan dia kabur kan, sembunyi kan. Terus dia entah kenapa dia turun lagi, disitulah ada hantu anak kecil itu. Dia lihat nih ada anak kecil, ada orang rambutnya berantakan gitu ya, nggak aur-auran gitu, di rumah yang gelap. Cuman disinari cahaya bulan gitu ya. Terus masa lu samperin? Terus bukan cuman itu, ada jejak kaki darah. Iya. Di lantai.
Meskipun darahnya tuh rapat banget ya jejak kakinya. Jejak kakinya terlalu rapat sih, kayak dia cuma kayak lompat gitu doang anjing. Kayak gini dong jalannya anjing gitu ya. Jalannya kayak jalan penguin gitu. Kayak gitu. Dia udah lihat kayak gitu. Terus bisa-bisanya dia nyamperin, disamperin gitu. Di situ gua udah gedek. Di kamar. Iya. Di kamar juga. Ngelihat bocil ya, setan bocil. Baju putih. Ininya ini, rambutnya berantakan, lagi duduk begini. Disamperin. Maksud gue kayak, lu berharap apa? Lu berharap pas lu tepok begini pas balik dia Taylor Swift anjing. Iya nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Kayak lu berharap itu apa? Masa tuh hantunya kan stereotip banget ya. Baju putih, rambut uul-uulan. Dia kan udah dewasa. Masa dia nggak tahu sosok namanya kuntilanak tau? Gitu. Nggak mungkin dia nggak tahu dong. Masa dia nggak pernah dengar kuntilanak? Yang ketiga dia ketemu yang setan nenek-nenek itu lagi, disamperin lagi. Di situ lah gue udah mati aja loh anjing. Mati aja lah kok babi. Mati aja loh babi anjing. Udah 3 kali, Cok. Gedek banget dah pokoknya. Tipikal film horor klasik banget gitu kayak iya kayak ini tahun 2024, coy. Iya anjing masih ada. Delivery horornya kayak masih zaman-zaman scary movie pertama anjing. Masih ada aja loh orang kayak gitu. Akhirnya ya udah si Rini terjebak di situ, dia ketemu sama 2 maling itu yang mencoba untuk menolong dia ya gitu. Cewek hamil ini udah dipegang perutnya sama hantu kan. Tiba-tiba dia ditolong lah sama Ranu sama Jani gitu, ditolong. Terus pas ditolong si Ranunya malah yang di woman on topin sama hantunya. Iya si hantunya ini malah nyerang si Ranu. Terus somehow tiba-tiba si Ranu out of nowhere aja bilang, ambil kaca. Nggak tahu dia dapat ilmu dari mana. Bener. Ambil kaca. Terus sama si Jani istrinya diambil kaca. Nah kacanya itu kaca yang bisa dipegang ya. Diambil kaca diginin. Set gitu. Hantunya langsung kayak hilang gitu. Udah akhirnya udah aman. Mereka turun lah ke bawah, pengen keluar dari rumah itu kan. Yang gobloknya apa? Kacanya nggak dibawa, malah satu bawa gergaji, yang satu bawa linggis. Iya. Kacanya nggak dibawa. Udah tahu ampuh, nggak dibawa pula. Padahal kaca itu otaknya di mana itu guys, sumpah. Kacanya nggak dibawa anjing. Kacanya bukan kaca yang buat outfit OOTD gitu loh, bukan yang gede gitu, yang kecil bisa diangkat. Dan masalahnya mereka tuh melihat langsung hantunya itu musnah ketika melihat banyak di kaca. Nggak ada dibawa terus ya? Iya anjing, ditinggalin kacanya di atas. Udah kayak orang goblok anjing. Lanjut. Nih suaminya nelpon Marta ya. Jadi Marta itu adalah agen properti yang hamil juga. Tapi atasannya dia. Iya. Harusnya tadi si Marta yang ke rumah itu. Ditelepon lah kan sama si Arya. Kering. Marta, Dini lagi sama kamu ya? Enggak nih, aku lagi di rumah aja gitu. Si Dini soalnya belum pulang nih gitu. Oh iya tadi dia harusnya gantiin aku, dia yang ngejual rumah itu. Aku soalnya sebel sama pasangannya, jadi makanya aku suruh aja Dini. Terus sama si Arya. Kesempatan nih kata Arya nih. Enggak, yang dia lakukan adalah sama si Marta aja. Terus yang dilakukan Arya adalah, oh ya udah ya kalau gitu dimatiin. Bukan gitu. Lu tanya Marta alamat rumahnya. Bener. Lu tanya Marta alamat rumahnya. Ini mah nggak ada dialog, Marta kasih tahu alamat rumahnya, tiba-tiba sampai udah nyampe dia di situ. Nggak ada inisiatif juga si Arya kayak nanya alamat rumahnya anjing, nggak ada. Tiba-tiba Arya nyampe aja gitu, pakai batin kali ya, ini pakai insting binatang kali. Si Arya ini juga suami red flag. Dia biarin istrinya kerja sampai jam 10 malam, lagi hamil pula. Dicarinya pas setengah 1 belum pulang. Padahal kalau gue jadi suami ya, jam 9 gak pulang. Jam 8 belum pulang, gue telepon, gue tanyain lagi di mana sayang gitu. Mau aku temenin nggak gitu. Ini enggak, jam 10 istrinya masih di rumah itu. Dia yang belum nyari, jam setengah 1 baru dia cari. Mungkin zaman dulu istrinya lompeng. Bener. Jadi kayak dia udah kalau jam setengah 1 ini udah terlalu lama nih, kalau jam 10 kayaknya masih ada tamunya gitu kan. Jadi kayak begitu mungkin ya. Ada satu adegan yang gue suka sih sebenarnya. Adegan itu adalah ketika Arya nyampe, dia kan intip-intip gini kan di kaca-kaca itu. Set. Terus dari dalam rumah si ketiga orang ini tuh bisa ngeliat si Arya. Tapi Arya nggak bisa ngeliat orang. Tetapi Arya nggak bisa melihat mereka. Nah, transisi antara dunia gaib dan dunia nyatanya itu lewat kaca itu cukup bagus sih, cukup brilian sih di situ. Tetapi karena mungkin si sutradara ini merasa adegan itu keren, diulang terus. Ada kali 5 kali diulang. Itu adalah adegan golden yang terlalu repetitif sampai jadi bronze anjing. Iya. Jadi kayak padahal itu awal golden, silver, bronze, tai abis itu anjing. Diulang lagi adegan itu berkali-kali gitu. Jadi kayak jadi nggak spesial gitu adegan itu. Nah, film ini juga kalau kita mau bahas dari sinematografi ya, kenapa
berasanya kayak semua kameranya diambil pakai master cam. Bener. Tau nggak sih kayak OVJ Si Ranu aja ada beberapa kali dia ngomong disuratnya dari belakang gara-gara master. Padahal kan bisa di-sat gitu loh. Kenapa kayak sinetron? Karena semuanya master cam, kayak lupa ngambil beauty shot gitu kali ya, lupa ngambil footage ya. Biasanya kalau kita itu jadwal syutingnya agak terbatas, jadi apa-apa master set biar Asal jadi aja gitu ya, Iya. asal jadi itu, iya. Berasa banget kayak film-film kelas C-nya, karena itu teknisnya nggak diperhatiin. Sebenarnya nggak masalah dengan pengambilan gambar yang pakai master, pakai apa segala macam. Gue juga bukan orang film gitu, cuman ya menjadikan film itu jadi kayak B aja, nggak standar dan nggak spesial gitu. Di film ini tuh ada 3 hantu ya, ada hantu mamanya Juan. Ada hantu demon itu, si nenek-nenek itu, dan hantu anak kecil. Dan semua hantu ini gak dijelaskan aja gitu kayak sosoknya apa. Si anak kecil aja itu deh. Asal usulnya. Anak kecil mana? aja itu deh. Sampai sekarang gua penasaran dia siapa. Habis nyerang itu di kamar atas udah hilang aja dia. Nggak ada lagi dia. Mau dibilang buat serem-sereman juga nggak serem aja. Bener. Gitu. Selanjutnya ya nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba si Ranu mengeluarkan sebuah statement kayak, aku dulu juga pernah ikut ritual. Bener. Sepertiga malam. Gak ada yang nanya. Gak ada yang nanya anjing kata gue. Yang pertama gak ada yang nanya. Kedua, gak ada triggernya. Yang kedua, gak ada bridgingnya juga. Yang kedua adalah kayak ritualnya ternyata sama yang dilakukan sama mamanya Janu, ritual sepertiga malam. Terus dia bilang kayak, tetapi sayangnya saya gagal di malam ketiga. Nah, gagalnya kenapa? Itu gue harus tahu kenapa dia gagal, karena mungkin dari situ bisa dicari tahu nih solusi dari permasalahan mereka yang terjebak dalam diri. Dianalisa lah cerita itu kan bisa kayak gitu. Ini mah enggak, dia cerita, tetapi saya gagal. Ya makanya dia masih miskin aja gitu kan gitu. Tetapi kayak udah aja gitu. Habis itu mereka biar dilihat aja malam keramat gitu ya anjing. Aduh, nggak jelas anjing. Terus juga dari awal si kunci itu udah dicoba nggak bisa kan. Akhirnya kunci itu dibuang kan sama si Dini. Terus mereka ke lantai atas. Terus di lantai atas mereka nemu emas. Bener. Nemu emas Dibalik. yang somehow tiba-tiba kan menemu emasnya karena Ranu tantrum. Wah! Jatuhlah lukisan jebret. Terus dia kayak penasaran. Dari mana? Dari mana feelingnya? Dari mana feelingnya ada lukisan jatuh, dia merasa di balik lukisan itu ada ruangan. Ada ruangan. Padahal itu juga Nggak ada triggernya. nggak ada triggernya. Tiba-tiba dok dijebol. Ada emas lagi dalam situ gitu. Minimal berangkas lah. Ini mah enggak. Emas aja ditaruh di dalam lubang gitu ya. Lebih termaafkan kalau berangkas loh. Iya, Cok. Si Ranu ya udah, aku harus ke bawah. Aku akan ambil kunci itu, kita harus keluar dari sini. Nah, padahal udah jelas-jelas kunci itu nggak ngefek, mau gimana pun juga nggak bisa kebuka tuh. Dan mereka udah melihat itu anjing. Kenapa usahanya itu mulu anjing. Yang usaha mereka lakukan dari rumah itu ya saking udah nggak ada jalannya ya kunci lagi padahal nggak ngefek anjing. Usaha lawan hantunya juga gergaji lagi. Kayak maksud gue udah kayak, berapa kali gagal pun itu lagi. Padahal ada satu cara yang udah berhasil pakai kaca, nggak dibawa tuh kacanya. Jadi usaha yang mereka lakukan tuh mungkin penulisnya bingung ya. Penulis juga bingung sendiri gitu. Jadi kayak muter di situ aja, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi. Iya. Gitu aja gitu. Kayak harusnya ditaruhlah satu orang di situ yang punya pengalaman, kayak punya apa biar tahu solusinya, biar tahu apa. Ini kayak karakternya bingung, sutradaranya bingung, penonton apalagi anjing. Kita juga penasaran ya, gimana caranya biar mereka bisa keluar dari rumah itu. Ternyata apa? Cuma perlu nunggu sampai jam 3 subuh aja udah selesai. Tiba-tiba semuanya kembali seperti semula. Kalau gitu mah mending ngumpul aja di kamar tidur. Iya, tinggal kunciin aja di kamar. Terkesan semua pihak di film itu bingung dengan apa yang mereka tulis sendiri anjing. Itu berasa sih. Berasa banget sih. Jadi si hantunya ini kan nyerang lagi. Yang dilakukan si cewek ini adalah dia gergaji lagi lehernya, padahal gergaji leher itu dia udah lakukan di lantai atas. Yang itu nggak berhasil. Dia lakukan di lantai atas dan nggak berhasil. Udah tahu nggak berhasil, masih nggak menyerah. Dia lakukan lagi. Ini juga anjing. Itu hantu ya, gue kasih tahu. Lehernya dipotong nggak berhasil. Tetapi dipukul gucip, tak pingsan anjing. Bukan cuma pingsan, mereka bahkan bisa men-tag team. Nih ada momen lucu Dini sama istrinya Ranu. Hai Sas, peragain Hai. Iya, lu hantunya. Dini di sana. Gue cekek ini. Iya. Gergaji dulu. Gak bisa. Masih ini. Ambil guci lah. Pingsan. Hantunya pingsan kan? Dibangunin. Nih mereka nih Dini sama istrinya Ranu. Di tag team gini, pegangin. Duar. Ayo sekali lagi.
Wah, digituin anjing. Ke tembok anjing. Ke tembok, abis itu makin pingsan dia hantu. Adegan Smackdown anjing. Adegan Smackdown dan hantunya jadi kok lemah. Smackdown hantu itu epic adegan yang banget. pertama kali gue baru lihat di film horor anjing. Bener. Girl power sih girl power ya, tapi kayak nggak gitu juga Satu-satunya kayaknya deh. film horor Indonesia hanya Helvi Kardit, luar biasa, keren banget. Mengadaptasi movement of Smackdown ya. Jadi kan si Ranu ke bawah ngambil kunci, ternyata dia di bawah dibunuh sama hantu. Iya. Ranu mati nih, ya kan? Akhirnya di luar sana si Mas Arya lagi berusaha mencari cara untuk masuk ke dalam rumah karena kan dikunci semua lah. Akhirnya ya udah Mas Arya panjat lah tali yang tadi siang diinin sama Ranu kan. Iya, dikaitin sama Ranu. Dia panjat lah Itu ke juga situ. skillnya kayak lancar banget ya, kayak Mas Arya nih skillnya apa gitu, backgroundnya apa. Tiba-tiba dari dalam rumah si Dini melihat Mas Arya gitu kan. Dipukul-pukul kacanya, Mas Arya nggak bisa lihat dia. Tiba-tiba si Dini kayak Gue kira ngapain? nulis Mas Dari Arya, embun. tolong saya. Kebaca sama Arya Dari luar ada tulisan situ, set Mas Arya tolong saya. Terus dia nangis, hah? Mas Arya nangis, Dini. Tiba-tiba si Dini giniin lah tangannya ke kaca. Nah, terus sama si Mas Arya, dia lihat ada kayak bayang-bayangan tangan gitu kan Iya, di ada kaca. Dipeganglah tangannya itu sama itu. Tiba-tiba tadi adalah teleport gitu. Iya, Maksud tapi gue yang kayak anehnya adalah bukan Dini teleport keluar, malah Mas Arya ketarik ke dalam. bukannya Dini yang teleport keluar, malah Mas Arya yang ketarik ke dalam. Maksud gue kayak, dan itu mereka masih pas ketemu Mas Arya, si Dini kayak Mas Arya, alhamdulillah gitu. Bukan alhamdulillah dong reaksinya. Reaksinya harusnya adalah anjing. Iya. Kalau gue jadi Arya, reaksi gue kayak anjing. Kenapa gue tarik ke dalam? Jadi masuk nih gimana nih caranya gue keluar Lu sekarang sih anjing? gitu ke istrinya. Lu sih anjing gitu ya. Itu juga adalah skrip udah kehabisan ide sih. Itu skrip udah kehabisan ide banget sih di situ. Bangsa. Udah tuh, mereka masuk ke dalam, diserang-serang hantu. Akhirnya karena udah jam 3, karena udah lewat jam 3 ritualnya gagal. Udah. Mamain si Lisa mati. Terus mereka bisa keluar dari rumah itu dengan selamat. Bahkan Ranu hidup lagi. Gak dikasih tau emasnya jadi apa. Nah iya, emas yang diambil itu kan dari dimensi lain ya. Tetap aja bisa dibawa keluar, dibawa pulang gitu ya. Tetapi mereka nggak bisa keluar dari dimensi itu. Emas bisa. Gimana sih? Si Ranu hidup lagi. Iya, kalau kayak gitu semua orang mati aja, nggak apa-apa dibunuh-bunuh. Orang jam 3 nanti hidup Bener. lagi semua kayak gitu. Kalau misalnya si Ranu gak balik ke dunia nyata, itu gue masih terima anjing. Iya. Kayak dia kan udah mati di alam gaib kan. Iya. Jadinya ya udah dia nggak bisa balik ke dunia nyata, nggak ada badannya, nggak ada apanya. Gue ya udahlah. Tiba-tiba Ranu dari lantai bawah cuk Naik dia. hiduplah mereka happily Tahu ever gitu, after tahu semua. gitu mah ngapain? Tahu gitu adegan-adegan pembunuhan selama 1,5 jam itu kayak nggak ada artinya ya. Adegan mereka teriak-teriak, Iya. mereka ketakutan, Itu mereka setan, dibunuh itu segala setan macam. kalau tahu si Ranu hidup lagi, hilang harga dirinya. Kayak nggak ada artinya loh semua adegan-adegan Pride-nya itu. turun anjir. Kayak gitu, jadi kayak nggak dijelasin juga background itu sih, background anak kecil tuh apa. Banyak banget pertanyaan sih, banyak banget pertanyaan gue anjing, banyak banget pertanyaan Sama gue. aja kayak di Road udah buang ulti, ternyata yang dapat kill Estes. Itu kesel banget anjing. Kesel anjing, Kesel banget. di sampah anjing. Di sampah. Di sampah. Selanjutnya kita akan ada Selanjutnya kita akan panggil pengamat Kromolio deh. Buat kamu Leo. Langsung aja kita panggilkan Profesor S. Profesor S. Oh, boring. Boring. HS. Overall film ini menurut kamu? Sejahat-jahatnya Bejorka membocorkan data penting Menteri Kominfo, masih lebih jahat hacker yang membocorkan film ini dari Menteri Pertahanan. Iya, sebenarnya film ini tuh udah di sealed ya. Udah diarsipkan gitu. Tetapi semua bocor juga ya, anjing. Apa yang lo suka dari film ini? Catatan putih, saya mengapresiasi ya niat sutradara untuk menguji kemampuan speaker bioskop. Bisa setinggi apa? Karena kalau bioskopnya speakernya jelek, pas tayangin film ini langsung ketahuan mana yang harus diperbaiki. Nah, iya bener logis. Oh ya, nggak Alorani ya, soalnya nggak Alorani. Oh yang ini harusnya di belakang nih, anjing. Gitu. Kalau catatan hitam? Catatan hitam paling tambahin satu aja sih. Ada adegan lucu ketika final battle, si setan berantem sama semua orang kan. Terus si maling si cewek ini berusaha untuk mukul setannya dengan linggis. Tapi yang anehnya, kenapa sound effect mukul punggung setannya bukan suara pukulan, tapi malah suara besi? Aku jadi penasaran, apa isi punggung setannya ini ya? Makanya. Oh jadi harusnya kan bukunya buk gitu ya. Kalau ini bukan ting. Apa
isi publiknya? Anjir. Juga ya. Bagi aku overall film ini adalah sebenarnya kayak film yang berisik aja sih menurut gue. Kayak lu rasanya kayak lu ke sebuah rumah makan, terus meja di sebelah lu itu ada anak kecil tantrum yang rasanya lu mau pukulin, lu mau tendang, lu mau lempar. Itulah sih perasaan gue terhadap film ini sih, kayak udahnya berisik bikin suasana jadi nggak enak gitu ya. Kayak pengen gue tendang, gue abisin gitu ya gitu. Kalau gue ini film yang bisa mengisi waktu bapak-bapak ketika istrinya lagi belanja di hypermart. Mungkin nonton film ini aja. Film ini gitu ya, daripada gabut gitu. Rating 1 sampai 10, 3 gue anjing. Gue 3,5 lah. 3 gue. Mas, juga sih. 3. Ya udah, itulah guys ya. By the way, mungkin minggu depan tanggal 19 kita ketemu di film Lembayung atau Torture the Grave. Oh iya. Apa itu? Siksa kubur. Film daerah ya. Ya Allah. Satu lagi masih ada film kayak anjing. Kita harus nonton. Tapi kayaknya Lembayung sama Kumala film bagus sih sebenarnya kayaknya gitu. Pembayung feeling gue lumayan sih pasti. Yaudah guys, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye.